Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Semoga dengan kesyukuran kita Allah berkenan melimpahkan, memberikan kepada kita rezeki yang lebih banyak dan barokah dunia sampai di akhirat. Bapak Ibu yang dalam Nabi bersabda, al-mu'minu qawiyun ahabbu ilallahi minal mu'minat du'id, yang artinya orang iman yang kuat itu lebih dicintai dibanding orang iman yang lemah. Ada 3 kekuatan. Yang pertama harta, kemudian ilmu dan tenaga. Artinya Allah lebih mencintai orang iman yang kaya dibanding orang iman yang miskin. Allah lebih mencintai orang iman yang pintar dibanding dengan orang iman yang apa? Goblok mau bodoh? Goblok mau. Allah lebih mencintai orang iman yang kuat dibanding orang iman yang lemah. Pertanyaannya, panjenengan pilih yang kuat atau pilih yang lemah? Jawabannya dengan karya nyata, bukan kata-kata. Nah, kemudian pertanyaannya, ketika seorang hamba itu diberi kelebihan, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bersyukur. Yang kedua, kufur. Contoh yang kedua siapa? Contohnya Nabi Sulaiman. Ketika diberi limpahan harta, kekuasaan yang luas, dengan tawadhunya dia berkata, hadza min fadlir rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Oh, hartaku yang banyak ini adalah pemberian Allah kepada saya untuk menguji saya, apakah saya termasuk orang-orang yang syukur atau orang yang kufur. Nah, contoh yang siapa? Contohnya adalah Korun. Ketika dia diberi harta yang melimpah ruah, maka dengan songkaknya, dengan sungguhnya dia berkata, innama utituhu min ilmi. Oh, sesungguhnya tiada lain,
Hartaku yang banyak ini karena kepandaian saya dalam memanage, dalam berdagang pangan saya. Inilah orang-orang yang orang-orang itu. Kalau kita pengen jadi orang yang kaya, yang pintar, yang kuat, kemudian ternyata kita tidak bisa mewujudkannya, maka insya Allah kita sudah diberi pahala seperti orang kaya, seperti orang dan orang yang kuat. Maka monggo kita niat dulu, ya, niat jadi orang pintar, niat jadi orang kaya, jadi orang yang kuat, ya. Kemudian orang itu kalau sudah niat yang kuat, biasanya akan semangat, ya. Jadi supaya kita bisa mencapai cita-cita kita, perlunya kerja yang semangat. Nah, kemudian ada tip itu cara mudah, ya. Tip keberlimpahan rezeki. Banyak orang yang pengen kaya tapi nggak tahu jalan untuk jadi orang kaya, dia tidak akan kaya-kaya, ya. Makanya kita berusaha untuk mencari tahu bagaimana tipnya orang supaya jadi kaya. Maka dalam soal ini kita akan bahas tip keberlimpahan rezeki, ya. Yang pertama, supaya kita dilimpahkan rezeki kita harus bersyukur. Saya sampaikan, Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, wahai hambaku, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian syukur kepada nikmatku, sungguh aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tetapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid, ya. Jika kamu kufur menyepelekan rezeki, maka akan mati rezeki kita dengan adab atau dengan siksa, ya. Itu ketika Nabi ditanya tentang kalimat hamdalah, ya, mengatakan alhamdulillah adalah kalimatul syukur. Jadi orang bersyukur itu minimal, ya, minimal mengucapkan alhamdulillah, ya. Itu adalah syukur yang kelas pertama, kelas 1, kelas SD, ya. Kemudian yang kedua, menggunakan nikmat tadi di tempat perkara yang diperintah Allah. Sebagai seorang bapak suami, ketika bekerja dapat rezeki, maka Allah perintahkan kepada bapak sang untuk memberi nafkah kepada keluarganya, ya, istrinya. Dan itu adalah tanggung jawab yang pertama, ya. Kemudian kalau ada kelebihan baru untuk yang lainnya. Dan tanggungan kita itu yang harus kita nafkahi pertama. Jangan sampai nanti kita ya menafkahi orang tapi pada kita tidak dinafkahi, itu nanti suatu salah. Bahkan saya satu dinar untuk orang miskin, satu dinar untuk anak yatim, satu dinar untuk zakat, dan satu dinar untuk keluarga kita. Pahala yang paling adalah yang digunakan untuk keluarga kita. Usahakan menggunakan nikmat pada tempat yang diperintahkan Allah. Kemudian berikutnya, yang namanya rezeki itu tidak mesti uang, tidak mesti barang, tapi ada namanya kesehatan, ya. Kemudian kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain. Rezeki kadang ya banyak, kadang ya sedikit, ya.
kebanyakan orang itu bisa nyamper ketika rezekinya banyak. Belum banyak orang yang bersyukur ketika rezekinya sedikit. Contoh, ya, ada seorang petani yang nanam padi, panennya panen raya, sampai ngantek 10 ton, kemudian alhamdulillah berpanen 5 pintal. Kita temannya, wah, panen Tuhan tikus. Agar mereka kurang untuk apa? Mensyukuri. Jualan di pasar sehari batinnya 10 juta, alhamdulillah. Sedino bati 10.000. Innalillah. Namanya kurang bersyukur. Maka Nabi bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia gagal yang banyak. Kita latihan yang kecil-kecil harus kita syukuri. Dok, waalaikumsalam. Napa nduk niki tutus itu gede. Napa niki nyaosi jangan loncong. Jangan loncong kake. Enono. Hanya kurang mensyukuri. Dok, waalaikumsalam. Napa dok niki diutus ibu saos lauk ingkung, tiko ingkung, alhamdulillah. Namanya kurang bersyukur. Monggo disyukuri semuanya, termasuk nikmat-nikmat non materi, nikmat kesehatan, nikmat kesehatan, perlu kita syukuri. Ketika kita melihat, sebagian saudara kita yang kurang diberi kelengkapan organ tubuh, maaf saja ada yang nggak punya tangan, nggak punya tangannya. Kita harus bersyukur diberi tangan yang lengkap, kaki yang lengkap, atau yang lainnya, Makanya kalau bisa kita semakin mensyukuri nikmat-nikmat yang semakin detail. Bangun pagi kalau bisa syukuri sebanyak-banyak nikmat kita. Nikmat bisa bangun pagi, alhamdulillah. Masih ada banyak orang yang paginya nggak bisa bangun, bangunnya siang, bisa untuk sholat subuh berjamaah, alhamdulillah. Kita masih punya rumah yang bisa untuk menampung kita dan sebagainya, Kemudian perabot-perabot kita, alhamdulillah, sudah diparingi gelas, sendok dan gelas, kita syukuri. Nabi Isa itu saking miskinnya, Pak. Minum tuh pakai tangan gini, nggak punya wadah, nggak punya gelas, nggak punya nomor sakit. Minum pakai tangan begini, itu Nabi Isa. Kita pakai gelas sudah berapa banyak gelas, dan sebagainya. Atau kita punya tetangga yang baik-baik, alhamdulillah, punya anak, dan sebagainya, itu harus kita syukuri. Semakin didetailkan, punya sandaran retak cepet ramah salah, itu harus kita syukuri. Jadi semakin kita mensyukuri sampai yang kecil, Allah akan menemukan yang lebih banyak. Tetapi sekali lagi, kalau yang cuma yang besar-besar, artinya yang ini tidak disebutkan, tidak diakui. Makanya itu adalah bisa menjadi wajib Allah tidak nambah kepada kita nikmat-nikmatnya. Yang kedua, bahwa Rasulullah salam yasurita, barang siapa yang tidak sah berkepada Allah, maka dia nggak bisa syukur kepada Allah. Kalau kelasnya Maryam,
dia seorang ahli ibadah, Allah akan berikan rezekinya lewat malaikat, ya, langsung masuk di kamarnya. Bentuknya luas sekali yang tidak pada musimnya. Itu kelasnya Maryam, ya. Kelasnya dulu kelas itu ada lewatnya adalah manusia, tetangga kita, ya, bapak kita dan sebagainya. Maka perlunya kita mensyukuri tadi, ya. Dok, kemudian dikasih makanan. Artinya teman kita itu sebagai jalan rezeki kita, kemudian kita doakan, onci matur nuwun, jazakallah khairan, Allahumma sholli, apa namanya, ya. Jangan sampai kemudian kita tidak matur nuwun pada orang yang jadi jalan tadi, ya. Kemudian kita hargai dan kita doakan tadi, semoga Allah bahasakan dengan kebaikan juga untuk maka pertama. Kemudian kalau kita sama manusia, maka kita akan mudah untuk syukur kepada Allah dan sebaliknya. Kalau kita masih seletok bermanusia, maka kita akan syukur kepada Allah. Dan latihan untuk berterima kasih kepada siapapun. Tapi kalau bisa ucapannya dengan doa, ya. Umumnya boleh jazakallah khairan boleh, atau Allahumma sholli ala, namanya siapa, ya. Allahumma sholli ala apa dan lain-lain adalah ucapan doa yang semestinya kita kepada orang yang dia bersama pada kita. Kita mengumpulkan seandainya kita itu sebagai atasan, kemudian punya bawahan, kemudian dengan ucapan mas minta tolong, nasnya segera dikerjakan, ya, itu dikerjakan selesai. Mantra jazakallah, meskipun doa sederhana kita. Jadi kita usahakan untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, mensyukuri yang kecil, mensyukuri keberhasilan dan syukur pada yang lainnya. Kemudian at-tahaddutsu bi nikmatillah syukur, ya, menceritakan tanpa adanya suatu kesombongan, itu merupakan suatu syukur kepada Allah, ya. Ketika ada sahabat Nabi yang bertemu dengan doa Nabi, kalau ada orang yang pengen pakai baju yang bagus, pakai sandal yang kira-kira bagaimana, ya, Nabi katakan nggak apa-apa, ya, karena Allah dan yang maha indah dan suka keindahan. Lah yang dilarang itu adalah kalau ada unsur kesombongan. Oh, baju ini harganya bisa untuk beli mobil, lah kan suatu kesombongan, itu nggak boleh, ya. Kemudian kita menceritakan, alhamdulillah kemarin diberi rezeki Allah untuk bisa beli mobil barunya adalah patronino, bukan kehebatan kita. Ya, juga menceritakan itu lagi jangan ada unsur kesombongan, tapi ada unsur untuk menunjukkan fadilah kepada kita, ya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bikin rumah sendiri, alhamdulillah. Semua berkahnya dari Allah dan sebagainya. Menjelaskan untuk, ya, kemudian ibu wajah rahmatun, dan orang yang bersama-sama itu ada sebagai satu rahmat. Jadi baik kalau bisa, namanya orang Islam itu harus saling bersatu. Wa tasmu bikala jawa tatafaro, berpegang kepada Allah dan jangan sampai bercerai-berai.
yang namanya memang ada perbedaan-perbedaan. Kita enten sing pandangane lek sing pandang boten suatu hal yang wajar. Maka lagi jika terjadi perbedaan monggo sampai untuk menghargai ya lana analum amaku amal ini usahakan jangan bercerai. Kemudian banyaknya nikmatnya Allah itu kadang-kadang sampai terlupakan. Saya contohkan seandainya ada orang yang jualan ya, satu hari labanya 10 juta ya, terasa sangat banyak. Besok ya 10 juta lagi sampai berulang-ulang ya, sampai bulan yang ke-8 dan 10 juta. Kemudian ditanya ya, saking sudah bilang, kemudian ketika ditanya lah biasa mau 10 juta ya, benar-benar mau 10 juta itu artinya sudah tidak merasa nikmat. Maka Bapak Ibu, Allah di dalam surat Iqra firman wa atakum min kulli ma asatum, dan Allah itu zat yang mampu memberikan kepada kamu dari apa yang kamu minta, apa yang kamu butuhkan ya. Seorang yang sakit niku sing disuwun apa sing disuwun apa sing disuwun ya Allahumma spi ya. Tetapi ada 2 atau 3 kemungkinan. Yang pertama dikabulkan ya, didoa langsung sembuh alhamdulillah. Yang kedua ditunda ya, seperti Nabi Ayub sakitnya sampai 18 tahun ya, itu bukan Allah tapi memang menurut Allah itu memang diberi kesempatan untuk mendapatkan kebenaran lewat sakitnya tadi ya. Kemudian dan jika kamu menghitung-hitung berapa banyaknya orang, kamu gak akan bisa menghitungnya saking banyaknya ya. Yang namanya nikmat sehat, kalau kita sekarang cermati namanya dokter spesialis ada berapa? Ada berapa? Dokter spesialis mata, THT, kemudian umur dan banyak lagi. Pertanyaan Bapak Ibu, ketika kita diberi mata yang seperti kita tuh diberikan nikmatan ya. Dokter jantung berkata jantung itu penting, maka harus dijaga ya dengan olahraga. Ada kan olahraga klub olahraga jantung sehat. Kalau itu seandainya jantungnya sehat ya, tapi livernya gangguan, kadang-kadang nggak mau ya. Jadi kesehatan itu banyak macamnya ya, mulai dari aku sampai lagi. Baru lagi nikmat namanya kata benda ya, mulai dari yang besar-besar ya sampai yang kecil-kecil. Mulai dari tempat saya itu ajeng ngupuk kurang duwe iklak yang tadi bingung ya. Yang tuku iklak yang regane 5.000 alhamdulillah ya, itu perlu disyukuri gitu Pak. Nek gak punya iklak ajeng untuk kangenan ya, atau yang lain apa ya dalam ngomong jadi ini punya sisen juga yaudah mau hilang kabel ya, itu kan juga susah. Tadi juga begitu ya, mau Jumatan pemotong kukunya ketrisut pada Bapak itu ya, kalau bisa setiap kita harus motong kuku. Tadi kalau potong kadang ya kita nggak bisa motong. Jadi monggo
usahakan kita berusaha semakin banyak syukur. Ya, kemudian Bapak Ibu, kalau perlu dibuka lagi apa yang sudah lupa kita syukuri. Ya, karena banyaknya nikmat kita nggak sempat untuk mensyukuri semuanya tadi. Ya, maka kita usahakan jangan sampai melupakan nikmat. Karena Bapak Ibu, karena kalau kita melupakan akan menjadi kufur nikmat dan akhirnya akan diingatkan dengan ayat-ayat kauniyah. Contohnya apa? Contohnya kesehatan kita. Ya, ketika Nabi diparingi 18 tahun, terus istrinya berkata kepada Ayub, kamu tuh minta sembuh kepada Allah biar sembuh. Ya, kemudian Nabi berkata, wah istriku, sehatku dan sakitku masih banyak sehatku. Jadi aku mau kalau minta untuk segera sembuh. Kemudian kesehatan itu salah satu nikmat yang sering terlupakan. Nabi sabdakan bahwa nikmatani maghbutani kalau minanas. Ada dua nikmat yang sebagian besar orang itu sama terlupakan. Apa itu? Asyatu wal farah. Yang pertama adalah sehat. Yang kedua adalah kesempatan. Itu banyak yang dilupakan. Ya makanya kita usahakan untuk mengingat kembali kesehatan yang diberikan kepada kita. Ya. Terus di dalam pepatah dikatakan asihatu taju nikmah. La ilal marid. Kesehatan itu adalah mahkotanya nikmat, tetapi tidak mengenal kecuali orang-orang yang sedang sakit. Kalau pas sehat kan nggak terasa nikmat, tapi ketika sakit baru terasa nikmatnya sehat. Kakinya sehat, jalan kemudian kesandung batu, kemudian lecet, kemudian baru tahu. Ya, baru tahu nikmatnya kaki yang sehat. Ya, ketika belum makan es krim, giginya masih sehat. Kita terus jagung, ngombe es. Nah, kemudian kambuh sakit giginya, kemudian baru terasa. Makanya Bapak Ibu kalau bisa jangan sampai kita diingatkan dengan ayat kauniyah. Cukup kita diingat dengan ayat kauniyah. Cukup dikandani pakai lisan, nggak perlu pakai suatu tindakan. Kalau ada orang Jawa itu kalau punya anak zaman dulu ya, yang pertama diingatkan pakai lisan. Nanti habis sekolah ora saduna langsung itu namanya lisan ya. Tapi kalau nggak bisa pakai kemudian pakai tindakan. Wandani wong tuwa bulak orang digugur, kemudian dicetot, diselentik, diduga, dipecot. Kalau itu kalau kita diingatkan pakai ayat Quran nggak mampu, nggak memahami, terus dipakai namanya ayat Quran tadi, ya disuruh untuk berpikir kok nggak mau, ya kita ingat dulu dalam tubuh kita ada 300 ruas yang setiap hari harus disyukuri, harus dipajari, harus disodakoh. Kenapa? Yang pakai kalimat thayyibah yang boleh tasbih, tasbih dan lainnya, dan mencukupinya 2 rakaat sholat. Kita usahakan minimal untuk
setiap hari mensyukuri kenikmatan dengan kalimat yang thayyibah. Ya, Bapak Ibu sudah berhari nggak pernah pajak, akhirnya Bapak Ibu kemudian narik pajak, kemudian tadi diberi suatu musibah tadi, makanya juga semuanya usahakan untuk menjadi orang-orang yang banyak bersyukur. Ya, kita sudah sampaikan. Jadi ada dua nikmat yang sering terlupakan. Kemudian keutamaan orang yang syukur. Nabi sabdakan atau ilmu syakir bimani asoimi asobi. Orang yang makan maka tidak puasa. Dan dia bersyukur itu pahalanya sama dengan orang yang puasa, yang sabar. Ada dua orang namanya A dan B. Ya, harinya hari Senin. Si Ani puasa, nggak berbuka. Sedangkan si B tidak puasa. Terus si B itu pagi-pagi sarapan. Nah, mana sarapan apa? Soto. Ya. Dan kemudian minum es teh. Kemudian alhamdulillah. Nah, itu sama dengan si A yang sedang puasa yang sabar. Ya. Siang hari makan siang. Ya. Habis makan bersyukur alhamdulillah. Ya. Itu maknanya sama dengan orang yang puasa tadi. Makanya Bapak Ibu, kalau pas tidak puasa monggo harus banyak-banyak bersyukur uta dengan nikmat-nikmat makanan tadi. Sedangkan kalau pas puasa ya monggo harus sabar. Diundangi rapat pas hari puasa. Kemudian teman-temannya makan dengan sistem prasmanan OP. Kita prasmanan dan jipuk diwetur enak kabeh. Kita batang terus batang. Kemudian harus bersabar. Ya, karena orang yang syukur dan satu sama-sama pahalanya. Sekali lagi usahakan kita harus banyak bersyukur. Ya, oleh Bapak Ibu, Nabi bersabda tentang sifatnya orang-orang yang beriman. Ajabna li amil mu'min, mentakjubkan sekali keadaannya orang-orang yang beriman, dan semua itu akan menjadi suatu kebaikan. Yang pertama, ketika menimpa padanya syarroku keluasan, ya, pas jualannya laris, ya, pas panennya, kemudian sakaro, dia syukur alhamdulillah. Dan sunnah adalah untuk dia lebih baik itu ketika dapat suatu kenikmatan. Sebaliknya, ketika menimpa padanya suatu kemandorotan, diparingi sakit, ya, dodol rapayu tandule pangan orang, ya, itu kemudian sobaro, dia sabar. Dan sabar itu adalah untuk dirinya. Bapak Ibu, kita usahakan, memang tidak mudah, tapi harus kita usahakan. Ya, ketika diberi nikmat apapun nikmatnya monggo disyukuri. Ya, kemudian diberi namanya keberartian atau nilai. Ya, utamanya untuk nikmat-nikmat yang kecil. Ya, saya pernah diparingi tuntut atau tuntut. Ya, tuntut itu nopo kembang gedang. Kemudian saya alhamdulillah, jadi mau senang. Padahal kita biasanya merasakan, tapi kemudian kita syukuri. Ya, juga ya pada suatu saat Nabi itu kan diberi beberapa jeruk, ya, terus dimakan Nabi. Sahabat nggak dikasih Bapak. Terus sahabat itu kemudian agak
agak-agak ini belum Nabi mana kok enggak kita kok nggak dikasih ya. Nah kemudian ketika yang sudah tadi keluar, terus Nabi bersabda, oleh sahabat, kamu mungkin batin kepada saya. Gitu? Kenapa saya tidak kasih pada kamu? Ini jeruknya tuh jeruk yang kecut. Ya. Nanti kalau kamu tak kasih pasti kamu komen negatif. Ya, sementara yang memberi masih ada di sini. Ya, makanya kamu minta kamu tidak sabar. Ini untuk Bapak Ibu. Jadi kalau mendapatkan musibah, monggo dengan sabar. Oke, makanya saya dengan murid saya. Ya. Murid saya itu orangnya dermawan, tapi banyak musibah. Ya, ketika sudah di sekolah, kemudian dia menikah. Ternyata calon suaminya itu tertangkap pengedar narkoba, ya. Kemudian di penjara sampai 15 tahun, ya. Keluar dari penjara kemudian nikah, kemudian punya anak, kemudian 2 bulan kemudian meninggal anaknya, ya. Kemudian bapaknya juga meninggal. Kemudian saya motivasi. Yang namanya musibah Pak Bu itu adalah suatu perkara yang sudah ditetapkan bagi Allah dengan hikmahnya. Ya, kadang orang itu tidak menyangka dengan musibah bahwa Allah akan mengangkat derajatnya di tempat-tempat yang tinggi. Yang tempat itu nggak bisa kita sampai dengan amal kebaikan kita, kemudian dikasih musibah. Bapak Ibu, kalau kena musibah kita juga diharapkan tetap alhamdulillah. Itu satu derajat yang paling oke. Makanya usahakan untuk berusaha syukur dan semoga dengan kesyukuran kita Allah melimpahkan rezeki kepada kita dan diberi keberkahannya dan kita menjadi hamba yang semakin bersyukur. Demikian yang dapat disampaikan semoga manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis.